Banyak sekali dari mereka yang ternyata tumbuh besar itu waktu di masa kecilnya menerima gitu ya pengasuhan yang nggak sehat dari orang tuanya. Oke. Kalau zaman dulu kan ya kebanyakan mungkin pola pengasuhan ya intimidatif, mengancam, penuh dengan kekerasan, atau kalau nggak pengabaian ya. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mentalmu loh. Ini podcast kolaborasi antara Rumah Cahayanya Habib Jafar bersama saya Aji Santoso Putro. Dan sesuai judulnya ini buat yang baru saja nonton ini itu sebagai pengingat gitu teman-teman. Ya meskipun mungkin agak aneh ya. Ini adalah pengingat kayak di tengah kesibukan, di tengah kamu mungkin menjalani hidup sebagai WNI, lalu ada orang yang nyeletuk, kesehatan mentalmu loh. Nah, diingetin tentang betapa pentingnya kesehatan mental. Oleh karena itu, podcast ini akan membahas tentang kesehatan mental, dan di episode kali ini saya akan ngajak teman saya berbicara, ngobrol, bahas sesuatu yang mungkin sangat relate buat banyak orang, termasuk kamu yang nonton kali ini, yaitu bicara tentang luka, trauma, pengasuhan. Kadang kita itu merenung ya, kita beranggapan bahwa ya masa kecil, masa remaja, masa lalu itu ya sudah berlalu gitu, jadi kenangan. Tapi lalu kita juga mulai ngeh gitu, ternyata perkataan orang tua kita, sikap perbuatan orang tua kita itu ngaruh banget dengan gimana kita sekarang. Ketika kita sudah dewasa, kita sangat terpengaruh oleh hal itu. Gimana kita bekerja, gimana kita berrelasi, mungkin kamu jadi gampang cemas, atau mungkin gampang panik, selalu merasa kurang, atau justru ada juga yang ngerasa aku capek banget ya, selalu jadi anak baik gitu. Nah, kali ini saya akan ngajak ngobrol teman saya, seorang psikolog, Mbak Irma Gustiana. Halo. Oh, ada tepuk tangannya. Ada ya. Tanpa diminta secara Luar biasa. tulus langsung. Bukan bayaran teman-teman ya. kan? Oh, bukan Bayaran. ya, bukan. Nanti transfer ya. Dan kita akan membahas tentang tadi ya, luka, trauma, pengasuhan, dan tentu saja gimana cara tips untuk memulihkannya. Karena kalau enggak kan ini ya Mbak ya, ini kan sebuah warisan yang jangan-jangan nanti kita wariskan juga ke yang lain gitu ya. Sebelum masuk ke topik itu, Mbak Irma ini adalah senior saya. Tapi UI saya Tua gitu ya? Oh enggak. Psikologi UGM ya? UI. Psikologi UGM itu saya. Iya, Ya, saya psikologi dari UI. Ya, S1 betul. di UI. S1 di UI, S2 juga di UI. Ya, S2-nya psikolog klinis. Klinis, betul. Kalau dulu klinis anak, kalau sekarang kan klinis secara umum. Iya, ya. Dulu kan ada pilihan PIO juga kan Mbak ya? Ada. Kenapa Mbak memilih klinis? Ini sebelum ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan waktu aku diwawancara sebenarnya sama dosen. Loh, yang interview dulu aku kelihatan juga. Gimana Mbak? Kenapa ya? Dulu itu mungkin jawabannya sama ya sama Iya. dulu. Karena kalau kita membentuk seseorang atau individu itu kan akan lebih mudah kalau dilakukan sejak dini gitu ya. Tentunya dengan cara-cara yang positif ya. Iya, iya. Tapi kalau orang dewasa itu seringkali agak sulit ya, banyak denialnya, suka nggak patuh, nggak mau nurut, mekanisme pertahanan juga tinggi gitu kan. Nah, jadi kenapa ya akhirnya memilih untuk ke anak-anak gitu. Jadi membantu orang tua lah supaya bisa menavigasi anak-anak mereka lebih baik sebagai individu. Iya. Oleh karena itu memilih psikolog klinis anak. Benar. Masuk ke topik tadi Mbak ya. Bicara tentang trauma, luka, pengasuhan. Banyak orang bilang masa kecil itu ngebentuk diri kita sekarang. Tapi pertanyaan gini Mbak, gimana kalau masa lalu itu adalah penuh luka gitu? Berarti ngebentuk kita sekarang itu berdasarkan luka itu. Atau mungkin saya geser sedikit pertanyaannya lebih ke apa benar luka itu bisa kebawa sampai sekarang? Ya.
kebetulan karena memang sering banget ketemu sama teman-teman yang saat ini sedang berjuang sama lukanya, kebanyakan memang dari mereka itu Mas Haji itu membawa emotional baggage, di antaranya adalah luka secara psikologis yang terbawa sejak mereka masih kecil. Jadi mereka itu sejauh ini ya mode bertahan aja gitu sebagai seorang individu. Banyak sekali dari mereka yang ternyata tumbuh besar itu waktu di masa kecilnya menerima gitu ya pengasuhan yang nggak sehat dari orang tuanya. Kalau zaman dulu kan ya kebanyakan mungkin pola pengasuhan ya intimidatif, mengancam, penuh dengan kekerasan, atau kalau enggak pengabaian ya. Dan kemudian si anak ini kan memproses ya pengalaman harian. Pengalaman harian itu diproses, yang bekerja kan tentu bagian emosi, bagian amigdalanya. Ya, si amigdalanya memproses itu sebagai rasa yang sebenarnya ini nggak aman buat dia ya. Dan kemudian ya mereka ya dengan pengalaman harian itu sepertinya menormalisasi bahwa oh ini adalah bagian yang normal. Padahal dari makna sesungguhnya ini tuh sebenarnya nggak enak loh. Diabaikan nggak enak, dimarah-marahin nggak enak. Nah, akhirnya dia tumbuhlah gitu ya menjadi seorang individu, menjadi anak dewasa yang dulu perasaan itu nggak bisa tuh dia diungkapkan ya, akhirnya terbentuk dalam pola kebiasaan. Misalnya mungkin sekarang dia jadi gampang tersinggung oleh hal-hal yang sangat remeh ya kan, jadi gampang marah untuk sesuatu yang sebenarnya masih bisa dikomunikasikan. Nah itu sebetulnya jadi terlihat wujudnya dalam pola perilaku dan kebiasaan harian yang sebetulnya dibentuk karena pengalaman masa lalu. Jadi si bagian si emosinya itu walaupun dulu emosi kan sebenarnya cuma sebentar ya, kayak emosi itu palingnya sekitar cuma 90 detik gitu kan, hilang gitu ya, wah ketakutan gitu. Tapi makna itu yang akhirnya berulang-ulang di dalam kepalanya. Ini tuh rasa takut loh, rasa takut, nggak aman loh, nggak aman gitu ya. Akhirnya kebawa sampai sekarang. Kalau saya bayangin seperti ini Mbak, apa yang kita alami di masa lalu itu kayak ngasih kacamata kita. Betul. Ya kan? Dan kacamata itu setelah kejadian itu selesai, kacamata itu terus kita bawa itu. Betul. Dan ketika kita dewasa sebagai adult children, kita melihat segala sesuatu yang terjadi sekarang itu melalui kacamata itu. Melalui kacamata itu gitu ya. Betul, seperti itu. Dan tadi juga ada satu aspek yang disampaikan Mbak Irma adalah lebih ke yang dia ketahui adalah hidup itu kayak gitu. Ya itu dianggap sesuatu yang ini normal gitu. Padahal sebenarnya nggak aman. Nggak aman buat dia. Dia taunya sebatas itu. Dan sehingga kalau ke pertanyaan tadi, bisa ya? Memang sangat mungkin itu kebawa sampai sekarang. Betul, sangat mungkin. Dan kelihatannya dalam bentuk kebiasaan atau perilaku. Kebiasaan dan perilaku. Sebelum masuk ke dalam, ini mungkin lebih ke contohnya ya. Saya pernah baca atau saya pernah lihat di video gitu. Ketika seseorang itu masa kecilnya itu mendapatkan situasi yang nggak aman atau mungkin sikap perkataan perilaku dari orang tuanya itu agresif ke dia. Ada sebagian orang yang tanpa sadar ketika dia sudah dewasa, dia itu menjalin relasi dengan orang yang gituin dia juga. Betul. Kenapa Mbak? Justru dia ingin kayak mengulang lagi kejadian itu. Jadi itu tadi ada pola pikiran yang berulang. Jadi kebermaknaan itu relasi yang lama dianggap sebuah pola yang ya ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan lagi. Jadi sebenarnya itu adalah mekanisme pertahanan sih sebenarnya. Jadi coping mechanism dia atas apa yang terjadi dulu, terus dia mengattract sesuatu yang kurang lebih mirip sama dia. Mengulang lagi justru bisa jadi seperti itu. Nah itu banyak terjadi kalau sama klien aku yang ketika dia memilih pasangan kok dapetnya yang mirip dengan pola lama gitu, kayaknya mengattract lagi gitu. Nah itu banyak yang ternyata seperti itu. Jadi dia nggak bebas gitu loh sebenarnya secara mental psikologisnya. Gitu. Ada juga yang berasumsi gini, nggak tahu correct me if I'm wrong Mbak. Jadi ketika waktu kecil dulu dia ngalamin digituin orang tuanya, di situ kan ada powerless ya, maksudnya dia kan tidak berdaya. Tidak berdaya, benar. Sehingga dia tidak bisa ngomong, tidak bisa protes. Benar. Tapi sekarang ini ketika dia dewasa, dia menjalin relasi dengan orang yang seperti orang tuanya, agresif juga. Betul. Karena tanpa sadar dia kepingin punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Betul. Iya, betul. Tapi
bisa terjadi tidak bisa membalikkan keadaan, dan betul. itu terus berulang ya. Benar. Putus dengan orang itu, Benar. kembali lagi kok mirip lagi, menjadi orangnya berbeda tapi mirip lagi. Betul. Ya. Itu sangat-sangat mungkin sekali. Kan begitu juga cara kerja otak, kan dia merekam apa yang lama kan. Terus tubuh kita kan memang arsip emosional gitu ya. Arsip emosional gitu kan. Maksudnya dia ya tadi apa yang kita alami itu kan dia akan jadi berkas kan sebenarnya. Tapi pemaknaan itu yang akhirnya kebawa terus sampai sekarang, bahwa ini adalah sesuatu yang memang saya harus lakukan nih. Emang harus begitu, memang harus kasar, memang harus dominan gitu. Padahal mungkin emosinya udah hilang, emosi marahnya sebenarnya udah hilang. Tapi makna itu yang dia bawa terus sampai sekarang gitu. Beranggapan itu wajar, padahal sebenarnya tidak aman. Betul. Oke. Sebelum ke bicara tentang gimana memulihkan luka dan mungkin bayangan banyak orang kan luka itu sesuatu yang buruk dan sebagainya. Tapi mungkin ada sisi yang begini, Mbak. Kadang itu ada orang yang ngerasa aku itu udah jadi anak baik di depan orang tuaku, itu aku menjadi good boy, good girl gitu, sebaik mungkin nurut sama orang tua, pokoknya patuh, siap, misalnya seperti itu, ya kan? Betul. Tapi justru kadang ketika bertumbuh menjadi dewasa, ada kayak rasa di dalam capek banget ya. Itu termasuk bentuk trauma nggak? Iya, itu salah satunya. Jadi kalau seorang anak dulu waktu dididik dengan penuh dengan aturan, kekerasan, dan pada saat itu anak dia akan berusaha untuk ngikutin kan. Dia akan berusaha ikut itu, tapi lama-kelamaan kan energinya habis. Betul. Jadi mekanisme pertahanan dia waktu itu adalah oke, saya ikutin aja gitu kan, karena ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Dia berusaha jadi anak baik, nurutin semua apa kata orang tua, ya, selalu mengiyakan tanpa diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Pada akhirnya ketika dia sudah bertumbuh besar, nah disitulah muncul gitu ya, bahwa ini selama ini saya tuh sebenarnya ngapain sih? Itu capek banget loh gitu ya. Jadi kalau dibentuk atas dasar rasa takut ya akhirnya dia pecah lah sekarang gitu ya. Jadi secara personality, terus kemudian dia juga punya self criticism yang tinggi gitu kan. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Ini juga ada kaitan dengan kultur, misal anak durhaka. Iya kan? Kalau kamu nggak nurut, kamu anak durhaka. Tanpa ada sudut pandang dari sisi anak. Betul. Ya kan? Kalau dari pengalaman Mbak Irma, apakah relasi orang tua dan anak ya ini kan? Ini cenderung lebih seringnya melihat hanya dari sisi pandang orang tua, tapi dari sisi anak kadang kurang didengar. Iya, kurang didengar. Seperti itu. Iya, kebanyakan seperti itu dari pengalaman. Jadi banyak sekali yang millennials gitu ya, yang datang sudah punya anak, terus kemudian ternyata kesulitan untuk mengelola atau regulasi emosi. Setelah ditelusuri, ini sebetulnya ada pengaruh bagaimana dia dulu pola komunikasi, pola asuh orang tua lama. Sehingga tanpa sadari dia lakukan kembali pada anak. Nah, tapi yang bagus mereka punya kesadaran gitu. Ini nggak bener nih kalau kayak begini, nggak bener kalau anak gara-gara cuman makan terus makan yang nggak habis saya jadi marah-marah. Anak cuman nggak beresin mainan terus saya teriak-teriak, atau mungkin saya jadi silent treatment sama anak saya. Nah, kesadaran itu udah mulai ada, tapi memang kebanyakan karena pola yang lama sih gitu. Karena pola yang lama. Pola yang lama gitu. Ada nggak kejadian gini, Mbak? Ini orang ini udah berniat untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan orang tuanya. Ini udah ada kesadaran nih. Betul, awareness ada. Tapi ternyata prakteknya dia tetap melakukan. Sulit, betul. Ada yang seperti itu. Karena awareness aja nggak cukup kan. Dia harus proaktif, apalagi nih yang harus saya lakukan gitu kan. Mungkin memang jadi kan ada luka emosional psikologis, ada trauma kan sebenarnya. Jadi trauma itu kan sebetulnya luka emosi yang sudah mengeras. Oh, jadi kalau saya melihatnya itu, seperti itu. Jadi luka sama ini trauma. Kita terluka gitu kan. Kita mungkin perasaan nggak aman, nggak suka, kesel. Tapi by the time ya sudah gitu kan, kita sudah bisa produktif lagi, kita kerja dan lain sebagainya. Tapi ada yang orang enggak seperti itu. Dia ternyata luka itu nggak selesai. Menjadi trauma. Itu akhirnya mengganggu pola regulasi harian dia, termasuk urusan dengan keluarga gitu. Nah itulah yang harus diberesin sebenarnya. Jadi menaun gitu, lebih lama. Jadi dia mengeras lah, luka-luka itu banyak sekali, nggak pernah diproses sama dia, akhirnya jadi traumatik sekali buat dia gitu.
Kalau tadi dari good boy, good girl atau anak baik, sekarang masuk ke kalau orang tuanya dulu itu keras, begitu galak banget, marah-marah, misalnya sering marah atau nuntut anaknya selalu sempurna, efeknya biasanya muncul kayak gimana, Mbak? Ketika anak ini udah jadi adult children. Kebanyakan tuh pertama people pleaser gitu ya, selalu ingin nyenengin orang lain karena mungkin dulu dia nggak dianggap cukup kan sama orang tuanya ya. Terus ada juga yang memang ternyata kemampuan regulasi emosinya rendah. Jadi rendah karena dulu kan cerminan emosinya adalah orang tua yang sering marah-marah. Jadi contoh. Ya, saraf dia kan terpantul dari apa yang dia lihat zaman dulu kan. Mirroring Sarafnya. Terus kemudian ada yang punya self kritik yang terlalu keras sama dirinya sendiri. Jadi merasa jadi dia bisa self harming, merasa nggak cukup baik ya. Terus kemudian ada orang yang juga kecenderungannya cari-cari perhatian, selalu butuh validasi karena mungkin waktu kecil nggak cukup diakui sama orang tuanya tentang proses, tentang keberhasilan. Akhirnya sekarang dia muntahkan itu di media sosial, di kegiatan sosial yang nyata gitu ya, dengan usaha untuk mendapatkan validasi diri. Padahal kalau kita orang dewasa harusnya kan bisa memvalidasi diri sendiri kan, tanpa harus merangkul banyak dari luar energinya gitu. Banyak yang seperti itu sih. Meskipun ini kita sama-sama tahu psikologi ini bukan ilmu pasti, Betul. Mbak ya. Tentu ada tadi makanya walaupun dulu juga belajar statistik kan. Tapi saya senang dengan Mbak Irma karena ya sebagian atau kecenderungannya seperti itu, banyaknya seperti itu, tapi belum tentu pasti seperti itu. Jadi ada kemungkinankah Mbak ketika tadi ya dari orang tuanya agresif, maka kemungkinan kita adult children ini menjadi agresif juga. Berpotensi. Betul. Tapi sebaliknya mungkin nggak Mbak? Maksudnya jadiin terus pasif, jadiin terus menarik diri, mengisolasi diri. Bisa seperti itu kan? Bisa sangat frontal atau bisa sangat pasif sekali. Gitu, menarik diri. Iya kan? Jadi mungkin orang-orang kan kadang-kadang kecenderungannya melihat itu sebagai tipe kepribadian kan? Iya. Padahal ini bisa jadi trauma respons. Betul. Ini kayak memang tipe kepribadiannya dia begitu, makanya dia nggak mau bergaul. Padahal dia sedang berusaha untuk mengendalikan diri supaya itu tidak muncul dalam bentuk behavior yang lain gitu. Itu yang banyak kejadian juga sih. Jadi ini ya, kadang ada orang yang bilang, memang aku ini orangnya gini. Betul. Padahal bisa jadi Padahal itu trauma respon gitu. Jadi itu harus bedanya tipis ya antara tipe kepribadian sama sebenarnya dia tuh lagi mode bertahan supaya nggak muncul tuh traumatic eventnya lagi ke dia. Iya, dan hal semacam ini kalau buat teman-teman yang hanya nonton di konten-konten sosial media, itu nggak mungkin dibahas gitu. Ya kalau teman-teman yang beneran belajar kuliah psikologi, tentu akan lebih waspada, lebih jitu, lebih peka gitu ya, melihat hal semacam ini. Iya, betul. Tapi hal semacam ini bisa reverse nggak sih, Mbak? Maksudnya reverse gini, kalau tadi kan kita membahasnya adalah ketika kita mengalami di masa kecil orang tua kita agresif, maka akibatnya ini begini. Berpotensi begini. Tapi kan banyak orang juga gara-gara memahami ini yang mungkin kurang tepat, itu kayak ngelihat orang lalu pasti kamu trauma. Ya, dikit-dikit trauma. Iya, jadi kan ini malah dibalik ke karenanya, penyebabnya. Itu seperti apa kalau menurut Mbak Irma? Banyak sih kalau sekarang gitu kan. Maksudnya dengan kita overstimulasi banyak informasi seperti ini di media sosial, kita akan cenderung melihat dia si A berperilaku begini karena kayaknya orang tuanya nih. Dulu orang tuanya seperti ini nih. Padahal kan mungkin ada banyak hal lain gitu ya. Jadi ya tadi awareness itu harus ya ketika kita memang melihat sebuah fenomena atau ketemu dengan seseorang ya kan. Jadi mindful ya kan, maksudnya jangan mencoba menerka-nerka apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Jadi dilihat dulu yang sekarang dia seperti apa ya. Terus kemudian kalau dialog itu muncul ternyata memang demikian ya memang betul itu, kita harus validasi gitu kan. Dan pada intinya terus kita move forwardnya apa nih, mau ngapain ke depannya. Jadi jangan belakangnya terus kan, karena seringkali jadinya nyalahin orang tua sih. Itu banyak banget, orang tua saya selalu begini dan banyak banget juga yang sorry to say banget nih ya, banyak banget juga yang akhirnya di media sosial itu selalu menceritakan tentang bagaimana orang tuanya ABCD gitu ya. Itu sih yang seringkali membuat prihatin sih kalau aku gitu ya gitu. Kalau Mbak Irma akun Instagramnya @ayangirma, AYANK
IRMA. IRMA. Sosial media Instagram aja atau aktif di YouTube yang lain? Instagram ya. Jadi buat teman-teman bisa langsung follow. Kalau mau main-main ke situ aja. Langsung follow, langsung komen dan sebagainya. Dan ada Ruang Tumbuh? Ada Ruang Tumbuh. Ada Instagramnya juga? Ada Instagramnya juga. ruangtumbuh.id. @ruangtumbuh.id. Iya, betul. Jadi kalau mau konsultasi, konseling bisa ke situ. Terapi anak, karena kan kami dari mulai tumbuh kembang juga. Jadi mulai dari anak-anak sampai lansia sebenarnya. Memang klinis anak ya. Jadi memang ini ya. Memang tumbuh kembang ya. Ya, mostly kebanyakan memang anak dan keluarga gitu kan. Ya itu. Psikologi tumbuh kembang anak ya. Tapi zaman sekarang itu istilah-istilah psikologi itu kadang disingkat-singkat. Iya emang. Ya, ada yang WhatsApp itu di WhatsApp grup kalau nggak salah. Iya. Tumbuh kembang disingkat tumbang. Tumbang tuh dari dulu Mas Aji. Masa sih? Masa sih? Katanya juga enggak deh. Tumbang dari dulu. Biasanya dokter tumbang tuh yang begitu. Berarti saya yang kurang ini ya. Pas baca di WhatsApp grup itu enggak itu tumbang. Siapa yang tumbang? Yang jatuh siapa gitu? TUM B-nya besar, harusnya begitu. T-nya besar berarti ya. T besar, tumbang gitu kan. Tumbuh kembang. Kembangan zaman ya. Mengikuti itu. Tadi Mbak Irma bicara tentang menyalahkan orang tua. Saya juga ini juga sih apa namanya? Gimana ya? Memahami, iya itu memang mungkin itu yang dilakukan orang tua. Tapi dan mungkin salah sih, memang salah. Iya masalah, bukan membenarkan. Memahami itu bukan membenarkan. Gitu. Tapi ya jangan sampai kita terjebak dengan menyalahkan. Karena ketika kita terlalu menyalahkan, justru kita bisa mengulangi lagi apa yang dilakukan orang tua. Dan kita nggak akan sembuh. Iya. Kita nggak akan sembuh karena kita fokus sama menyalahkan orang tua kita. Padahal kan mungkin gini loh, orang tua kita kan mengasuh kita dengan warisan ya. Iya, sistem warisan kan, jadi kakek neneknya gimana ya dia ikut begitu gitu. Yang dia tahu ya cuma segini aja kapasitas mengasuhnya. Nggak ada kelas-kelas parenting kayak zaman sekarang kan. Saking banyaknya juga bikin orang bingung. Jadi malah bingung juga kan. Jadi kapasitas orang tua kita mengasuh ya dia cuma di sini gitu. Terus informasi rendah ya kan, yang dia tahu mungkin marah-marah zaman dulu efektif, tapi kan waktu bergulir ternyata banyak riset bilang nggak cocok gitu kan, nggak tepat. Ya, terus orang tua kita juga sebenarnya waktu mengasuh kita juga punya luka pengasuhan kan, yang dia sendiri sekarang di usia 50, 60 mau memproses sudah susah kalau di usia seperti ini gitu kan. Terus anak-anaknya sudah tumbuh besar, konflik makin tajam gitu kan, dan yang paling disayangkan adalah kalau terus-menerus menyalahkan pola ini. Jadi memang harus ada tindakan proaktif sih gitu. Betul. Iya, kalau dulu kan memang parenting VOC ya. VOC. Sekarang muncul ada parenting Nikita Willy. Dengan penuh kesabaran. Dan itu juga membuat kita-kita ini juga terus merasa bersalah kok nggak seperti parenting Nikita Willy yang baru cuci piring anaknya yang jatuhin. It's okay. Padahal mungkin banyak orang juga yang gitu sih gitu kan. Betul. Nah itulah sebenarnya mau parenting jadi diri sendiri sih sebenarnya. Tapi sebelum jadi diri sendiri cek dulu ini ada emotional baggage apa. Karena sebenarnya roots dasarnya ya kenapa orang kok bisa melakukan tindakan misalnya ke anak kasar, terus ke pasangan juga nggak harmonis, kasar juga, karena basic rootsnya kan pertama rasa takut kan. Karena kan takut itu kan emosi paling primitif ya. Misalnya kenapa dia marah sama anak-anaknya, oh dia takut dianggap sebagai ibu yang nggak kompeten, anaknya nanti nggak jago matematika misalnya gitu kan. Kenapa kok dia jadinya sangat rewel sekali dengan daily life, oh nanti dia takut dianggap sebagai istri yang nggak bisa mengelola kegiatan domestik gitu. Itu banyak. Jadi ya itu yang harus dipangkas sih sebenarnya. Jadi tahu dulu oke, ini dasarnya apa, saya mengasuh tuh karena apa, apakah saya masih punya beban secara emosional atau tidak, apakah saya mau proses. Nah itu yang paling penting sih sebenarnya. Dan takut tadi rasa takut ya. Iya, mengelola rasa takut karena takut tuh ada pasti dan abstrak kan. Takut itu kan abstrak, nggak ada kan Mas Aji sebenarnya kan, itu kan cuma feeling aja gitu. Jadi mengelola rasa takut itu sih. Gitu. Jadi kalau saya spesifik ke ini Mbak, tentang menyalahkan orang tua tadi, gimana caranya kita sebagai adult children ingin pulih tanpa menyalahkan orang tua? Gimana Mbak? Mungkin ada tips? Pertama gini, tiap orang itu tuh beda-beda ya. Artinya gini, ada orang-orang yang memang ternyata Tuhan udah kasih kemampuan untuk reflektif.
Ya kan, ada orang yang bisa sangat reflektif sekali, punya awareness yang tinggi, sehingga dia mampu tuh untuk bisa mereview kembali gitu ya, bahwa oke, ada kesadaran yang orang tua saya lakukan dulu tidak benar, salah ya, dan tidak boleh dilakukan. Maka ya sudah, dia ada kesadaran ketika ini terjadi, sudah saya rasakan nggak enak, saya nggak akan melakukan itu lagi pada pasangan saya, anak saya, atau bahkan orang lain. Nah itu aja udah poin penting untuk beresin segala macam trauma atau luka emosi masa lalunya kan. Terus kemudian ya sudah, ada lagi sih sebetulnya yang kedua, kalau orang tuanya masih ada ya kan, ya jalin kembali sih gitu, renew kembali relasi itu. Karena jangan-jangan ya orang tuanya karena juga punya luka masa lalu, dia nggak ngerti gimana bonding, attachment itu seperti apa ya. Kita yang ilmunya mungkin sudah ada, sudah paham, kita yang mulai kembali menjalin. Tapi kalau responnya buruk ya sudah cukup. Tapi kita nggak boleh lah gitu ya, dengan kebencian yang sangat luar biasa, atau bahkan kita protes di media sosial, kita ungkapkan semua kemarahan. Itu yang sebetulnya coba untuk dikendalikan. Malah balik energinya, energi takutnya itu malah balik ke kita. Dia jadi capek sendiri kan gitu. Terus kemudian ya harus ada usaha lain, ya mungkin ketemu sama profesional, kalau cara yang paling aman gitu kan, untuk bisa mana nih benangnya yang masih kusut, bagian mana yang perlu ditata kembali. Terus pasti ada strategi-strategi juga kan yang akan diberikan sesuai sama kebutuhan dari individu gitu. Dan bisa sesimpel nge-share podcast ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa ya di-share ke orang tuanya juga, bisa mulai menemukan kesadaran dari situ ya. Oke, jadi tadi kita berproses pulih, tapi jangan sampai terjebak dalam menyalahkan orang tua. Dan tadi ada poin yang indah sekali yang disampaikan Mbak Irma adalah kalau memang orang tua masih ada, kita bisa renew ya. Iya, renew kembali. Di sisi orang tua ini, Mbak. Betul. Kadang kan orang tua kan ada sisi ego orang tua ya. Ego orang tua itu gini, Mbak. Banyak yang cerita ke saya juga itu kayak ego orang tua adalah orang tua itu ya memang kan sebaik mungkin merawat anak. Sehingga ketika ada satu kesalahan yang dilakukan anak, itu mereka denial. Enggak kok. Itu aku nggak menyakiti anakku gitu. Tapi dari sisi anak itu sakit gitu, menyakitkan gitu. Nah, itu seperti apa, Mbak? Ini mungkin dari sisi orang tua ya. Kalau dari sisi orang tua, terus kemudian anaknya seperti itu, ini berarti kan anaknya udah agak cukup besar ya, untuk bisa memaknai itu hubungannya adult children gitu ya. Kalau apapun itu sih sebenarnya komunikasi sih. Asertif sih sebenarnya, asertif sih. Mungkin karena dulu kan gapnya ya luas banget kan. Dulu kan kita sama orang tua itu kelihatannya jauh sekali gitu ya. Kayak kayak mau cerita gitu kan, mau kayaknya dirangkul tuh kok kayaknya susah banget gitu ya. Love language-nya marah-marah kan. Dikit-dikit ngamuk gitu ya, monoton gitu kan. Ya karena mereka juga nggak paham. Sekarang sebagai anak yang sudah dewasa ya kita yang lebih asertif, karena pada intinya ketika sudah mulai usia pralansia sampai lansia kan fungsinya juga menurun ya. Gitu loh, artinya ya ego dia terbentuk karena masa lalu dia. Fasenya Erikson ya. Iya, betul. Perkembangan psikososial. Jadi ya kita punya kesadaran, kita coba membangun lagi, karena kalau mereka nggak ada itu rasa menyesalnya tuh sangat luar biasa. Karena aku punya banyak klien yang kemarahannya sangat besar sekali sama ayahnya atau ibunya yang dianggap sebagai orang tua VOC itu. Ketika orang tua itu nggak ada, itu rasa penyesalannya sangat luar biasa. Move forwardnya tuh susah banget. Nggak usah jauh-jauh, saya pun juga ngalamin kepada bapak, almarhum bapak. Tapi salah satu mungkin yang saya syukuri adalah beberapa tahun sebelum bapak stroke dan meninggal, saya sempat masih dikasih kesempatan untuk menjalin hubungan tadi. Meskipun sekalipun seperti itu pun ketika nggak ada itu sampai sekarang itu benar kata Mbak Irma, kayak rasa kosongnya, rasa dukanya itu aneh gitu. Benar. Nggak bisa diomongin gitu. Ketika ada teman-teman cowok gitu yang kehilangan bapaknya gitu. Ketika saya ngobrol sama mereka gitu kayak beda gitu rasa dukanya kan. Dan makanya saya juga support ke teman-teman untuk kalau masih ada kesempatan, kalau masih ada di renew lagi lah hubungannya, karena ketika nggak ada itu. Manusia dan kehilangan orang dan kita lihat konteksnya
kalau misalnya kita mungkin dulu pernah punya pengalaman buruk sama orang tua kita, sekarang dilihat konteksnya humanis aja. Iya. Jadi konteks orang tua kita adalah manusia biasa, kita juga manusia biasa. Ini harus diberesin nih, gitu kan. Dan kalau nggak bisa berdua, ya berarti ada orang lain yang memediasi sih, gitu. Oke. Gitu. Dan untuk pertanyaan terakhir ini, Mbak, ini mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman adalah, kalau luka pengasuhan itu ibarat warisan, gitu ya. Dan warisan itu kan nggak kita minta, gitu. Kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Ya, gimana supaya warisan itu berhenti dan berhenti di kita, kayak lagunya It Gitaf ya, berhenti di aku. Nggak kebawa ke orang lain gitu, maksudnya nggak kita warisan ke pasangan, nggak kita warisan ke anak gitu. Iya, kita punya pilihan sih Mas Aji. Kita tuh sangat punya pilihan, benar. Itu satu hal pondasi ya. Betul. Jadi jadi awareness-nya ada bahwa apa yang terjadi dulu tuh tidak sehat, tidak aman, tidak dibenarkan apapun bentuknya gitu ya. Yang menyisakan rasa tidak aman itu kita punya pilihan mau melanjutkan atau kita mau berhenti di kita saja. Nah, kalau kita ada kesadaran bahwa ini harus selesai di saya saja, maka kita jauh lebih mindful untuk bisa mengasuh anak-anak kita dengan penuh kesadaran bahwa saya harus mencintai mereka dengan apa adanya anak saya. Dia adalah dia, gitu kan. Nah, di situ sebenarnya ya tadi kita jauh lebih terdorong mencintai mereka. Dan akhirnya apa kan? Warisannya nanti ke warisan cinta kasih sayang, bukan warisan luka, gitu. Jadi yang penting adalah sadar bahwa itu tidak aman. Terus kemudian pilihan, pertama pilihan, betul, sadar gitu kan. Terus kemudian proaktif memperbaiki diri dan juga circle terdekatnya, terutama kalau konteksnya family ya, pengasuhan, itu yang kita ubah sama-sama. Terus kemudian satu lagi yang sering kali ketinggalan adalah checking up pasangan kita juga sih. Iya, kalau udah jadi suami istri, udah rumah tangga ini ibu kan, bapak ya kan, ayah ibu dari seorang individu gitu kan, ini kan udah nggak bisa dipisahin. Tapi kalau sebagai individu suami dan istri bisa kan dia. Tapi kalau sebagai bapak ibu nggak bisa gitu kan, DNA-nya udah ada sama anak-anaknya kan. Jadi cek juga apakah pasangan kita sebenarnya juga punya luka masa lalu yang belum selesai dan perlu diproses dengan lebih sehat ya kan. Nah, akhirnya kita bisa sama-sama kan. Jadi warisannya warisan kelompok yang sehat, penuh cinta dan kasih sayang gitu ke anak-anak. Warisan gitu. kelompok ya, karena emang harus berdua. Betul, ada anak juga kan. Nah, gitu. Iya, warisan kelompok, kita punya pilihan untuk meneruskan luka atau meneruskan cinta kasih tadi. Iya, karena dari pengalaman aku juga praktisi, layers ketiga itu layers ketiga tuh, ini kan ada orang tua kita, ada kita, terus ada anak kita kan. Anak kita itu biasanya secara emosional atau secara psikologis itu gangguannya cenderung lebih berat. Kalau luka itu diturunkan, manifestasinya tuh lebih berat gitu. Apalagi jadi kayak pertama, kedua. Nah, kita kan mungkin juga ngerasain yang berat karena dari kakek kita ke ibu kita ke kita. Nah, jadi ibu kita ke kita, orang tua kita ke kita, anak kita. Jadi layers ketiga itu memang cenderung lebih nggak aman sih. Nah, apalagi kalau konteks zaman sekarang kan, untuk bisa manifestasi ketidakamanan dia bisa ke macam-macam kan, pergaulan bebas. Di luar rumah kan? Iya, di luar rumah. Dan kalau sekarang banyak sekali Mas Aji, banyak sekali. Jadi intinya jangan sampai anak-anak kita gitu kehilangan rumah. Iya, anak kita, ponakan kita, sepupu kita kehilangan kehilangan rumah yang harusnya jadi tempat pulang paling aman kan buat mereka gitu. Nah, Mbak Irma juga ini buku kan ya? Aku punya buku baru rilis yang terbaru. Terbaru apa? 30 hari menemani hati. 30 hari menemani hati. Ini penting berarti lebih secara umum sih. Jadi konteksnya bisa romansa, pasangan, rekan kerja, teman sebaya, lebih ke umum sih. Karena mostly kan kebanyakan orang ya ada luka lah ya. Tapi lukanya ada yang ringan, ada yang berat, ada yang dirawat, ada yang nggak dirawat gitu kan. 30 hari menemani hati. Basisnya journaling. Iya. Bisa didapatkan di ada di toko buku, Gramedia, sama di Shopee sama Tokopedia. Nah, makanya tadi Mbak Irma juga concern terhadap selain diri sendiri juga pasangan ya. Karena warisan kelompok tadi dan juga mungkin ini ya, memberanikan diri ke profesional Mbak ya. Itu harus. Kalau memang udah
mentok Iya. upaya sendiri, Iya. upaya berdua dengan pasangan udah Iya. mentok, Betul. beranikan diri ke profesional. Mindsetnya harus diubah sih, stigmanya harus diubah. Kalau dulu orang merasa mindset kepada profesional itu hanya untuk orang yang punya gangguan kejiwaan atau nggak waras, sakit mental atau quote and quote ODGJ atau gila gitu ya. Sekarang mindsetnya harus diubah supaya kita punya keberanian. Jadi saya ke profesional untuk bertumbuh. Jadi dia mau dia punya masalah, nggak punya masalah, dia sangat boleh untuk berkonsultasi dengan profesional. Gitu. Jadi spektrumnya bukan hanya gangguan mental, tapi masalah mental kan. Betul, Kita termasuk saya bener. mungkin Kita mengalami punya masalah mental. punya masalah Betul, mental. betul. Mungkin kamu merasa belum gangguan mental, tidak gangguan mental, tapi betul. kemungkinan justru kita ini di kehidupan sekarang mengalami masalah mental dan itu perlu. Benar. Kalau masalahnya nggak dibereskan, jadinya kan kegangguan. Kalau udah gangguan, proses penyembuhannya lama sekali dan itu bisa interdisipliner kan. Nggak cuma psikolog, harus ke psikiater, bahkan ke dokter saraf, ke dokter penyakit dalam, udah macam-macam jadinya. Gitu. Sehingga memang perlu ada kesadaran itu, Mbak, ya, untuk menghentikan warisan luka itu, ya. Karena selain bertambah parah, bisa jadi kitanya lah yang membuat trauma orang lain, gitu kan. Itu juga akan membuat rasa bersalah di diri kita. Ini buat terakhir, Mbak, mungkin kalau buat teman-teman yang baru nonton dan mengalami atau relate sekali dengan trauma luka pengasuhan, apa yang ingin disampaikan Mbak Irma kepada mereka? Oke, kalau buat teman-teman yang saat ini mungkin punya bagasi emosional berupa luka-luka di masa lalu, saya cuma mau bilang gini aja gitu ya, bahwa kalau luka itu ketika dia diakui dia ada, maka akan memproses diri ini bisa jauh lebih cepat untuk bisa sembuhnya. Dan sembuh itu butuh waktu, dan waktu itu adalah media, sehingga harus proaktif. Jangan lupa nonton ini, nonton, share sebanyak-banyaknya. Buat kesadaran mungkin orang tua, pasangan dan sebagainya. Dan menurutku sih jadi berkah ya, maksudnya kalau sebuah informasi terus loopingnya banyak gitu kan jadi berkah buat semuanya. Tapi sih. Tentu saja edukasi semacam ini kalah dengan info-info yang info-info yang drama atau info-info yang konflik agresif gitu ya. Tapi paling nggak ada. Iya, upaya-upaya kecil seperti ini mari kita upayakan bareng-bareng. Terima kasih Mbak Irma. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir obrolan saya dengan Mbak Irma. Semoga apa yang kita obrolin bisa membantu menyatakan mental dan seperti topik kali ini bisa membantumu pulih dari trauma luka pengasuhan. Sampai ketemu di episode kesehatan mentalmu selanjutnya. Dah.